Kita tahu bahwa Majapahit itu adalah kerajaan yang besar yang telah menguasai hampir seluruh wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke Vietnam. Banyak yang bertanya, kemana orang-orang Majapahit sekarang? Yuk kita simak ulasan Cahaya Dharma. Indonesia kaya akan culture budaya, kaya akan karya sastra, kaya akan sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Terkait keturunan Majapahit, sudah pernah admin ulas, ada di link deskripsi. Pada kesempatan ini banyak yang bertanya, kemana orang-orang Majapahit sekarang? Karena siapa yang tak tahu kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan yang besar. Kerajaan Majapahit ini telah menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke Vietnam. Namun banyak pertanyaan, nasibnya sekarang tidak jelas. Karena penasaran, Cahaya Dharma menyelusuri terkait kemana orang-orang Majapahit dan menemukan banyak hal yang luar biasa yang terjadi dan dialami oleh orang-orang Majapahit dan keturunannya. Sobat sahabat Cahaya Dharma, pertama perlu kita ketahui adalah prasasti Gunung Batak, yaitu tahun 1294, yang menyebutkan perjanjian antara Raden Wijaya dan Arya Wiraraja dalam usaha merintis dan membentuk kerajaan Majapahit. Nah, dalam perjanjian itu disebutkan bahwa jika mereka memerintah di Pulau Jawa kelak, maka akan membagi kerajaan dan wilayah mereka menjadi dua bagian dan masing-masing mendapat sebagian. Kedua wilayah itu diharapkan akan saling melengkapi dan membantu demi kejayaan mereka berdua. Sahabatku, seiring waktu, setelah bersatu, maka Majapahit berdiri dan memasuki masa keemasan. Masa itulah pada saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Di kemudian hari setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit benar-benar menjadi dua bagian, yaitu bagian barat Majapahit Kedaton Kulon diberikan kepada putri dari Permaisuri, Kusuma Wardani, dan bagian timur yaitu Majapahit Kedaton Timur diberikan kepada Bre Wirabumi. Terkait ini banyak literatur mengatakan bahwa Majapahit jatuh oleh Demak. Padahal yang jatuh adalah Majapahit Kedaton Kulon. Ini sudah dibagi dua. Kejatuhan Majapahit Kedaton bagian barat ini menimbulkan banyak intrik dan pertikaian, penuh dengan cerita drama yang sangat memilukan. Yang semua ini dialami pada saat itu dimulai oleh anak Brawijaya V yang masuk Islam dan mendirikan Kesultanan Demak untuk kemudian menghancurkan kerajaan ayahnya sendiri. Dan di sini kita beri contoh anak yang durhaka ini kepada orang tuanya. Sebuah contoh tentang bagaimana kepercayaan yang membabi buta membuat kehancuran suatu bangsa, memutuskan hubungan keluarga dan menciptakan kekacauan tatanan hidup masyarakat. Nah, dalam hal inilah terlihat bagaimana Raden Patah telah melakukan suatu kesalahan yang sangat besar terhadap ayah kandungnya, yaitu orang tua yang telah melahirkannya, yang telah membesarkannya. Dari kecil dia diasuh dengan kasih sayang
tetapi ketika sudah besar malah membalasnya dengan kejahatan. Tanpa ada masalah yang jelas, merebut dan menghancurkan kerajaan ayahnya sendiri. Dan setelah dirunut dari mana asalnya, ternyata sahabat, adalah akibat dari arahan gurunya yang mengatakan membunuh orang kafir itu tidak ada dosanya, walau itu orang tua sendiri. Kejadian ini ditulis dalam serat Dharma Gandul. Silakan sahabat periksa. Sangat seru sekali. Inilah realita yang sebenarnya. Sahabatku, sebetulnya Brawijaya V, supaya lebih jelas lagi, sebetulnya Brawijaya V mampu melawan anaknya itu. Apalagi jika beliau minta bantuan Majapahit ke Keraton Timur. Namun ini tidak beliau lakukan karena menghindari adanya pertumpahan darah. Dan selain juga bikin malu juga, pasti bikin sengsara rakyat. Jika terjadi peperangan, maka akan banyak orang-orang yang tidak berdosa yang akan terbunuh, terutama rakyat dan prajurit. Nah, akhirnya demi menghindari perang, raja yang sudah tua ini menyingkir dari istana Majapahit ke Keraton Barat dan pergi menghilang ke daerah Banyuwangi saat ini. Dan sementara itu Majapahit ke Keraton Barat hancur diserang Demak. Kemudian di bekas wilayah kerajaan ini muncul tokoh yang namanya Joko Tingkir yang membentuk kerajaan Pajang. Lalu Sultan Agung yang menjadi penguasa kerajaan Mataram. Dan jauh di sebelah timur Pulau Jawa, kerajaan Majapahit ke Keraton Timur malah menjadi makmur, aman dan tentram. Selamat tahun sahabatku, Cadharma yang budiman. Kalau terkait ini sangat panjang sekali. Jadi ini adalah poin besarnya saja. Dan setelah itu juga ada terkait terjadinya perang Paregreg atau perang yang berangsur-angsur seperti itu. Nah, sekarang terkait kemana orang-orang Majapahit sekarang. Dari ulasan ini Semeton sendiri pastinya sudah tahu kemana orang-orang Majapahit sekarang. Bahkan Semeton pun mungkin salah satu bahkan hampir rata adalah keturunan atau orang-orang Majapahit yang masih ada hingga saat ini. Semeton sahabat Cadharma yang budiman, kerajaan Majapahit bukan kalah perang, tapi dirongrong oleh pemahaman serada yang kurang kala itu. Maka dari itu selalu mantapkan serada dan bakti kita di jalan Sanatana Dharma. Dan terkait sisa-sisa prajurit Majapahit itu kala itu semakin banyak yang menghilang, yaitu di desa-desa, di gunung dan di hutan Jawa Timur. Mereka semua hanya mau menjadi petani, dan mereka tidak ada yang jadi pedagang atau pegawai negeri karena mereka masih tidak percaya dengan pendatang. Ketika anak-anak banyak yang sekolah dan mendapat pendidikan tinggi, mereka tidak begitu saja mengizinkan anaknya menjadi pegawai negeri, karena masih beranggapan pemerintahan itu adalah penjajah, karena terkait sejarah perang di Majapahit itu. Selamat tahun sahabat Cadharma yang budiman. Belakang ini juga banyak sekali arca-arca suci, peninggalan-peninggalan Majapahit yang muncul di mana-mana. Jadi dari situ kita sudah bisa simpulkan di mana orang-orang Majapahit. Selamat tahun sahabat Cadharma yang budiman. Terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada. Dan jangan lupa selalu mensupport channel Cahaya Dharma ini dengan tinggalkan jejak like, comment, subscribe, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar semeton sahabat selalu mendapatkan update-update terbaru dari Cahaya Dharma.